Itu keras dan kaku. Ya. Makanya seni bonsai itu tanpa jenengan sadari adalah seni proses peneranjangan diri, bukan hanya kebun. Jenengan nggak sadar itu. Gitu. Saya nggak kenal Mas Samsul, kalau benar memang internal pasti orangnya luas dan terbuka. Iya nggak? Iya. Itu aja sih, saya nggak kenal. Tapi saya baca dia cara mengwiring aja di pohon, saya langsung tahu karakter beliaunya. Gitu loh. Ya. Ini berbicara mengenai lekukannya. Lekukan yang atas bawah dengan samping itu ada artinya, Pak. Kalau kita lengkung atas bawah, berarti susunan cabangnya terbentuk dimensi. Jadi dia tidak rata karena dia mengikuti dari atas bawah begini terus. Jadi dia ada dimensinya. Itu gunanya, Pak. Saya tidak berbicara mengenai filosofinya, tapi caranya kalau kita lengkung atas bawah gini, nanti kalau cabangnya tumbuh itu bisa terjadi pembentukan dimensi, Pak. Jadi di atas satu, di bawah satu, di atas satu, terus begitu. Jadi ada lubang-lubangnya. Kalau rata gini tidak ada lubangnya, artinya tidak membentuk dimensi. Gitu tambahan saya. Mengingat pembicaraan tadi mengenai bagaimana kalau kita putar gitu ya, apinya itu tidak apa-apa, Pak. Jadi terserah sampean kalau itu. Jadi tidak mengurangi juga penilaian. Jadi antara batang yang tegak dengan lengkungan spiral. Spiral itu tidak apa-apa. Itu kolaborasi antara garis lurus dengan garis lengkung. Gitu. Jadi tidak ada masalah, Pak. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanyakan pakem, Pak. Pakem apabila batang utama itu sekian, ini aturannya tangan pertama itu sebesar berapa? Setengah atau 3/4 dari batang utama sampai ke atas. Terima kasih. Baik. Ini dulu secara teknik perbandingannya itu 1/3 atau 1/6 dari batang. Ya. Tetapi semakin berkembangnya teknologi ini, kita memandang aja apabila pandangan kita itu sudah artinya pas dengan tumbuhannya, maka itu sudah bagus, Pak. Jadi 1/3, 1/6 itu ukuran yang dulu begitu. Tapi sekarang secara pandangan kita, kalau kita tidak pandang yang kita kurang, maka itu dibesarkan lagi. Gitu loh. Jadi itu penyelesaiannya. Gitu, Pak. Bonsai grouping yang baik dan benar dan juga bisa laku mahal. Itu namanya tak nemu laku itu. Laku tak baik. Temanya kan ngangkat UMKM. Mas, kalau kita mau bikin grup yang bagus itu sebenarnya itu terkait kerangka berpikir. Iya. Ya. Jadi bukan harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada. Makanya saya kalau orang ngomong pakem itu saya alergi. Karena kalau memang itu PB pakem, harusnya itu ada jumlahnya dan tertulis. Sampai hari ini itu nggak ada. Yang ada 4 kolom apresiasi. Itu loh. Oh ini apa harus ke kanan harus ke kiri? Ya itu tergantung jenengan. Kalau jenengan mau bikin segitiga sama kaki, mau nggak mau harus cabang pertama harus lebih besar, ukurannya 3/4 atau berapa terserah jenengan. Karena hubungan ala tidak bisa ditawar, Pak. Tapi kalau jenengan tidak mau terjebak seperti itu, apa yang dikatakan tadi Pak Umar, yang penting saya ngerasakan udah nyaman dan pas ukurannya, itu kan nggak estetika keindahan yang kita usul, gitu loh.
Jadi yang kita luruskan itu cara berpikirnya gitu. Contoh sekarang sama bicara grouping, sama mau bikin grouping ini imajinasi sama apa dulu? Forest, hutan. Mau melihat sekumpulan pohon yang tampak di kejauhan kan gitu. Nah, sekarang kita buktikan aja. Kalau dulu orang ngomong bikin grouping harus anjir, harus bagaimana? Iya kan? Harus minimal 5, 7 dan sebagainya. Masternya harus ada di tengah. Kan gitu. Kalau nggak gitu jelek. Kata siapa? Gitu. Makanya ayo kita buktikan gitu loh. Nah, sebenarnya spirit orang bikin grouping itu kita kan melihat fenomena di alam, sekelompok atau sekumpulan pohon yang tampak dari kejauhan. Sekarang kita buktikan itu pohon tampak nggak dari kejauhan? Ya. Terus kalau sampai lihat dari sudut sampean, mana yang paling tertinggi? Dari situ loh, Mas. Itu loh, dari situ. Yang paling tinggi dari sampean yang mana? Belakang. Ya sebelah kiri kan. Tapi kalau dilihat dari tengah, yang paling tinggi kan ada di tengah. Kalau dilihat dari sebelah sini, yang paling tinggi sebelah kanan. Berarti mau masternya sebelah kanan, mau tengah, mau kiri, urusannya apa? Paham maksudnya? Nah terus terkait jumlah, harus ganjil, harus minimal 5. Sekarang hitung itu, saya nggak sama ngitung ganjil atau genap. Berarti kelebihan di pohon grouping itu tergantung sampean sudut pandangnya dari mana, ya. Dan kekuatan di pohon grouping itu ada di irama garis susunan awannya, membentuk siluet. Itu kelebihannya. Nah kalau sampean bikin grouping terus mahkotanya flat ini, ya jelek. Nah kebetulan kalau garis batang, makanya ya. Kita bisa ngitung gitu ganjil atau genap. Terus batangnya harus tuang masuk depan itu. Bisa sama hitung itu. Mana yang ke depan, mana yang ke belakang. Intinya itu keindahannya kan ada di siluet garis tepi mahkota-mahkotanya itu. Tergantung sampai mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan atau dari tengah. Yang pasti sama akan mempertimbangkan mana garis batang yang lebih dominan, itu yang akan dijadikan masternya kan gitu. Mau masternya yang batang dominannya ada di sebelah kanan, otomatis masternya ada di sebelah kanan, baru siluet awannya kita mainkan tinggi rendahnya. Kalau sama tidak kesusahan, gunakan jari sampean ini, tempel aja jari sampean ini. Ini kan udah ngajarin kita. Nah kalau hitung-hitungan, kalau kita logikakan, mana cabang utama, mana pohon batang pendamping, mana pohon pendukung, mana pohon pelengkap, mana pohon keseimbangan. Makanya orang dulu ngomong selalu harus